Surah ayat 4 katakan, lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain linen dan mengikatkannya pada pinggangnya. Saudara, murid-murid melihat kain itu, murid-murid melihat baskom itu atau tempat penyimpanan air itu, tetapi mereka semua menunggu, mereka semua menanti. Tidak ada yang berinisiatif kepada rabi mereka, guru mereka, yang seharusnya murid-murid yang melakukan kepada guru, karena adat istiadat harusnya seperti itu. Saudara, dalam konteks perjamuan, persiapan perjamuan malam terakhir itu, kita kalau mundur ke belakang beberapa pasal sebelumnya, Mama, Yakobus dan Yohanes atas dorongan dua anak itu, mintakan kepada Yesus, nanti kau di surga berikan kami kedudukan. Saudara pahami konteks itu. Di dalam konteks, dalam perikop Markus pasal 14 dan Lukas 22, walaupun di Yohanes setelah peristiwa ini terjadi perkelahian, perebutan siapa yang terbesar, kalau di dalam Lukas dan Markus itu sebelum peristiwa perjamuan kudus, maka lepas daripada siapa dulu atau mana dulu, yang pasti mereka sedang mempertengkarkan siapa yang lebih besar. Kalau mereka yang lebih besar, maka yang lebih rendah yang seharusnya mencuci kaki mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, Petrus merasa dan menganggap dia adalah murid utama yang lebih besar dari 8 murid yang lain selain Yakobus dan Yohanes. Sehingga ia bertanya, mengapa harus aku yang melakukan pencucian kaki? Kalau boleh dikasih tunjuk, dia akan tunjuk murid-murid yang lain. Kamu yang harus melayani aku, kamu yang harus melayani Yesus, kamu yang harus melayani Rabi kita. Saudara, ketika kita dalam posisi di atas, ketika semua kamera dan mata menyorot hidup kita, ketika kita menjadi pusat perhatian, maka jujur kita sulit merendahkan diri kita dan untuk tidak menjadi sombong. Saudara, ketika kita bilang saya orang yang rendah hati, pada saat itu juga dia sebenarnya sedang tidak rendah hati. Susah kan? Ketika kita bilang saya orang yang rendah hati, saat itu sebenarnya dia sedang tidak rendah. Saudara, C.S. Lewis mengatakan demikian, true humility is not thinking less of yourself. Jadi kalau bicara tentang kerendahan hati, bukan bicara merendahkan diri, sedikit merendahkan diri kita, bukan. It is thinking of yourself less. Kerendahan hati adalah tidak membicarakan siapa saya, apa yang saya dapat, kenapa saya harus begini dan begitu. Mudah, ego yang sudah jatuh dalam dosa, di awal saya katakan tadi, selalu berpikir, aku yang menderita, aku yang sulit, atau harus saya harus didulukan, saya harus bahagia lebih dahulu, dan selanjutnya dan selanjutnya. Di dalam situasi yang seperti itu sedang memperebutkan siapa yang utama, siapa yang lebih besar dari seluruh murid itu, dikatakan Yesus lalu bangun dan menanggalkan jubahnya, mengambil kain linen dan kemudian mengikatkannya. Peristiwa yang sama jauh sebelumnya pada peristiwa Abraham ketika mengusir Hagar, dia mengikatkan kain itu di pinggang Hagar untuk kemudian sekali lagi mengatakan, kamu budak. Memang dia sebelumnya budak, tapi ketika menjadi istri Abraham, dia sudah tidak budak. Tapi ketika diikatkan talinya dan suruh keluar, maka orang semua tahu bahwa ketika dia pakai ikat itu berarti dia budak. Saudara, tidak mudah untuk Yesus kemudian menempatkan diri bahwa saya budak, saya hamba. Saudara, apakah murid-murid senang dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tentu tidak. Pasti sebagian mereka kaget. Bukannya sekedar kaget, ini sebuah tamparan yang begitu kencang kepada hidup mereka, hati mereka, cara pikir mereka, paradigma mereka tentang apa yang disebut melayani, rendah hati, mengasihi. Saudara, D.A. Carson dalam bukunya The Gospel According to John mengatakan demikian, bahwa di dalam bukunya ada satu cuplikan tentang Rabi Ismail setelah melayani dalam sinagog, dia pulang ke rumah. Di rumah kemudian tiba-tiba dia lihat di pintu rumahnya mamanya sudah siapkan baskom air, menyiapkan kain dan melap kain Rabi Ismail yang adalah anaknya. Dan anaknya menolak karena dalam aturan tidak boleh level yang lebih tinggi melayani yang bawah. Dia tahu mamanya lebih tinggi dari dia, gak layak. Tapi mamanya juga marah karena apa?
kamu itu rabi, saya itu jemaat. Walaupun kamu anakku tapi kamu rabi. Laporkanlah peristiwa ini kepada perkumpulan rabi. Saudara kasih Tuhan Yesus, begitu tidak mudahnya untuk kita belajar rendah hati. Jika pembasuhan ini dilakukan oleh Yesus yang tidak umum, bukankah seperti dalam tadi bacaan pertanggapan adalah sebuah kebodohan, bukan? Ketika kita mengikut Yesus, Rasul Paulus katakan ketika kita percaya Tuhan Yesus, bagi dunia itu kebodohan. Dan Yesus melakukan sebuah kebodohan untuk mengingatkan saya dan saudara-saudara. Ini bukan hanya sekedar aksi radikal yang mengejutkan, tetapi juga menyadarkan ego daripada murid-murid Yesus. Secara khusus ego daripada Petrus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sehingga kemudian menjadi sebuah statement dikatakan, mengertikah kamu akan apa yang ku perbuat kepadamu? Saudara, Yesus mengingatkan seluruh murid-muridnya bukan hanya sekedar pembasuhan kaki sebenarnya. Bukan. Sehingga dia bertanya, mengertikah kamu apa yang ku perbuat kepadamu? Hai Petrus. Dan bahkan juga rasul-rasul yang lain. Sehingga kemudian kalimat selanjutnya, kalimat pertanyaan dari Yesus, mengapa harus saya, atau Petrus, mengapa harus saya, menjadi sebuah pernyataan dari Yesus. Harus mulai dari aku. Saudara, kalimat mengapa harus aku yang melayani. Ketika mereka sedang berjuang untuk mencari siapa yang tinggi, maka Yesus mengajarkan tentang pembasuhan itu. Harus mulai dari saya. Harus mulai dari saya. Saudara, di tengah-tengah pemahaman bahwa melayani adalah yang rendah, maka momen ini tidak hanya mengejutkan, tetapi juga menampar seluruh murid-murid. Dan semoga menampar saya dan kita sebagai pendengar saat ini. Saudara, di tengah-tengah sekarang dunia ini sedang mengeksploitasi segala raihan yang mereka miliki. Dan mereka upload di media sosial. Semua pencapaian, semua kekayaan mungkin yang mereka dapatkan, yang mereka bisa raih. Bukankah ini sesuatu yang berbalik dengan apa yang kita baca di teks pada pagi hari ini? Saudara, semua orang sedang mencari kuasa. Yesus melepaskan kuasa itu dan menurunkan dirinya. Menganggap lebih rendah, bukan hanya sekedar rendah dirinya, tetapi mengabaikan dirinya. Pendekatan yang Yesus lakukan tidak pernah do as I say. Lakukan apa yang kukatakan, tidak. Tetapi Tuhan katakan as I do. Lakukan apa yang kulakukan. Mudah untuk menyampaikan firman Tuhan bagi saya pribadi, jujur. Tetapi tidak mudah untuk kemudian menjalani apa yang Tuhan jalani. Bukan sekedar cuci kaki. Cuci kaki majelis, cuci kaki jemaat enak. Kakinya masih bagus-bagus. Paling sedikit-sedikit kalau ada bau smell itu bau dari kaos kakinya. Ya mungkin. Tetapi bukan itu intinya pembasuhan itu, bukan pada mengulang upacara pembasuhan kaki yang biasanya dilakukan pada Kamis Putih 1 hari sebelum Jumat Agung. Bukan. Tetapi paling tidak mudah adalah mencuci ego kita. Mempersembahkan ego kita di mezbah Tuhan sehingga itu menjadi nir ego. Mudah? Tak mungkin. Begitu sulit. Sehingga ketika kita mempersembahkan ego kita itu menjadi sebuah ego yang kemudian kosong, menjadi abu, tak berbentuk, menjadi tiada. Mungkinkah kita mudah untuk melakukan lebih, kurang memikirkan tentang aku? Selalu saya berapa kali katakan, kalau selesai ibadah rayon, ibadah kompel, ibadah pesta, siapa yang lari duluan mengambil nasi, makanan? Saya dulu, saya juga yang lapar. Dari hal sederhana saja, mudah. Sedikit memikirkan bahwa saya yang belum lapar, biar yang lapar duluan ambil lah. Biar yang tua duluan. Hal yang sederhana, sulit dan tidak mudah, bukan? Selalu berpikir, aku yang harus bahagia, aku yang harus enak dulu. Aku. Saudara, dalam nuansa persiapan untuk pemilihan Pelsus di Gemim Kristus Manado, berapa orang jemaat yang walaupun kita tahu kita tidak layak, tapi Tuhan ingin pakai kita, kemudian aku siap musuh. Atau malah
Lebih baik dihancurkan yang mungkin nanti akan terpilih. Lari ke luar negeri ya setengah tahun lebih ya. Supaya nggak dipilih, Anda deketi begitu ya. Kamu majelis ya harus melayani. Majelis ya harus ini. Hamba Tuhan ya harus ini. Begitu. Mengapa tidak berkata, mulai dari saya. Mulai dari saya. Kalau itu semuanya mulai dari saya. Bukankah mencari majelis lebih mudah, bukan? Tidak goncang-gancing di media sosial, bukan? Sehingga sekali lagi Tuhan Yesus bertanya, mengertikah kamu apa yang ku perbuat? Charles Swindoll mengatakan ruangan itu dipenuhi dengan hati yang sombong dan kaki yang kotor. Yang menarik adalah bahwa di dalam suasana semua mencari kepentingan diri sendiri, ego mereka. Murid-murid itu yang sedang berkelahi itu tidak melihat handuk dan kain linen. Tidak mengambilnya dan mengikatkan pada jubahnya dan melayani Yesus. Melayani yang lain. Oleh sebab itu Tuhan Yesus sekali lagi tanya, mengertikah kamu akan hal itu? Saudara, dengan mencuci kaki para muridnya, Yesus tidak sekedar rela melepaskan reputasi dirinya, kedudukan dia. Tetapi dia dengan sengaja mengambil. Bukan hanya sekedar menerima itu sebagai sebuah, ya sudah terpaksa kita yang harus mengalah. Enggak. Dia bukan sekedar menerima, tapi dia mengambil dan memilih peran itu untuk mengajarkan murid-muridnya. Luar biasa bukan? Bagaimana dengan kita? Saya dan saudara. Secara khusus saya pribadi sebagai seorang pelayan Tuhan.